Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Miss Nati, salah satu dosen tetap pada program studi Diploma 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Dalam video ini, saya akan memaparkan peran dan kontribusi saya sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen PDD UKT-PT bidang pengajaran tahun 2025. Saat ini saya mengampu mata kuliah Ilmu Gizi, Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi Dasar, Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi Lanjut, dan Praktek Kerja Lapangan Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan deskripsi singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi Dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dan praktek yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu pengetahuan 5, menguasai ilmu pangan untuk melakukan pelayanan asuhan gizi, pelayanan program gizi dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan penyelenggaraan makanan institusi, edukasi, dan komunikasi efektif dan berbagai kondisi. Sikap 8, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Sikap 9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Sikap 10, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Sikap 11, menunjukkan sikap dan perilaku profesional sebagai nutrisionis terampil. Keterampilan umum 5, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Keterampilan umum 6, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Keterampilan umum 7, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi secara mandiri. Keterampilan khusus 3, mampu melakukan pelayanan penyelenggaraan makanan institusi, nutripreneurship, dan program keamanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan gizi dan dietetik dalam kondisi normal maupun darurat yang meliputi matra darat, laut, dan udara pada klien individu dan kelompok dengan memanfaatkan iptek gizi sesuai prosedur baku dalam mengatasi berbagai masalah gizi. Mata kuliah ini membahas tentang sistem penyelenggaraan makanan mulai dari penyusunan standar makanan, perencanaan menu, perencanaan anggaran, penyusunan kebutuhan bahan makanan, proses pengadaan bahan makanan, penerimaan, penyaluran, dan penyimpanan bahan makanan, persiapan dan pengolahan bahan makanan, distribusi makanan, dan evaluasi penyelenggaraan makanan. Komponen penilaian pada mata kuliah ini meliputi penugasan, UTS, UAS, dan praktikum. Adapun bobot dari masing-masing penilaian ini yaitu penugasan 15%, UTS 15%, UAS 35%, dan praktikum 35%. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu small group discussion dan case study. Mari kita lanjut ke video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Dan salam sehat untuk kita semua. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi Dasar. Sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita sebelum kita mulai, saya ambil daftar hadir dulu ya. Alicia Aisyari Margareta Ali.
Amelia Hilipito. Mana? Oke. Elsa Fitri Abdullah. Ya, oke. Fatra Giasi. Oke. Sebelum kita mulai materi kali ini tentang penerimaan, penyaluran, dan penyimpanan bahan makanan, saya akan mereview materi yang minggu sebelumnya. Masih ingat materi apa? Pembelian bahan makanan. Oke, saya mencoba mereview atau mengingat kembali materi yang lalu. Salah satu materi lalu itu ada beberapa sistem pembelian bahan makanan. Ya, oke. Yang satu apa? Siapa yang masih ingat? Oke. Pembelian langsung ke pasar. Oke, pembelian langsung ke pasar. Yang selanjutnya apa lagi? Pelelangan. Oke. Ada lagi? Mana? Pembelian dan musyawarah. Oke. Pembelian tanpa tanda tangan. Pembelian tanpa tanda tangan. Masih ada lagi? Oke. Pembelian yang akan datang. Pembelian yang akan datang. Masih ada lagi? Tidak ada ya, memang cuma 5 sistem pembelian. Oke. Kemudian saya mereview kembali. Prasyarat dari pembelian bahan makanan itu ada beberapa syarat. Coba siapa yang tahu? Masih ingat? Yang pertama Ibu, tersedianya dana. Tersedianya dana. Oke. Selanjutnya? Adanya spesifikasi bahan makanan. Lagi ada? Adanya menu. Oke. Baik. Oke, jadi alhamdulillah kalian masih mengingat materi yang kemarin, ya. Kita lanjut materi yang hari ini, ya. Jadi ini pertemuan ke-11. Oke. Penerimaan, penyaluran, dan penyimpanan bahan makanan. Oke, baik, kita akan langsung masuk materi di pertemuan yang saat ini, yaitu penerimaan, penyaluran, dan penyimpanan bahan makanan. Jadi ini rangkaian dari atau lanjutan dari sistem pembelian yang lalu, ya. Oke, CPL dari materi ini yaitu mahasiswa mampu melakukan pelayanan penyelenggaraan makanan institusi, nutripreneurship, dan program keamanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan gizi dan dietetik dalam kondisi normal maupun darurat yang meliputi matra darat, laut, dan udara pada klien, individu, dan kelompok dengan memanfaatkan IPTEX gizi sesuai prosedur baku dalam mengatasi berbagai masalah gizi. Ya, jadi ini di akhir mata kuliah nanti kalian akan ini yang kalian akan capai, ya. Oke, kita lanjut. Apa itu penerimaan bahan makanan? Ya. Jadi kalau definisinya, penerimaan bahan makanan adalah kegiatan meneliti, memeriksa, mencatat, dan memutuskan dan melaporkan macam dan jumlah bahan makanan sesuai dengan pesanan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Jadi di pertemuan sebelumnya kita pernah belajar juga yang bagaimana itu spesifikasi. Masih ingat kan? Iya, oke. Kemudian penerimaan bahan makanan ini merupakan kelanjutan dari proses pembelian bahan makanan. Yang pertama, tentu harus bertanggung jawab. Ya, pekerjaan apapun ya kita harus memiliki tanggung jawab ya, apalagi dengan penerimaan bahan makanan. Kemudian mampu mengambil keputusan. Bagaimana itu syarat mampu mengambil keputusan? Di saat ya ada bahan makanan yang datang kemudian tidak sesuai, kita harus berani memutuskan. Ya, ini bisa diterima atau tidak, ini ditolak atau tidak, ya. Kita harus berani, ya. Oke, kemudian mempunyai keahlian memilih dan menilai spesifikasi bahan makanan yang baik, ya. Jadi petugas penerima bahan makanan itu, jadi dia harus memiliki keahlian, ya,
dan memiliki pengetahuan yang luas tentang bahan makanan. Ya, bagaimana jika tenaga itu tidak paham dengan bahan makanan? Dia tidak akan tahu bahan makanan ini baik atau tidak, ya kan? Atau misalnya dia tidak tahu jenisnya, ya kan? Disampaikan sayur A, dia tidak tahu sayur ini seperti apa. Ya, jadi petugas itu atau tenaga penerima bahan makanan itu dia harus memiliki keahlian memilih dan mengetahui tentang bahan makanan. Ya. Oke, kemudian tidak mudah berkompromi dengan penjual ataupun rekanan. Ya. Penyedia bahan makanan maksudnya ya. Jadi tidak mudah berkompromi, misalnya bahan makanan tidak sesuai. Kemudian kalau kita tidak memiliki sifat ini, ya, oh ambil saja, ya, nanti akan diberikan apa gitu, itu tidak bisa. Ya, jadi harus memiliki sifat tidak mudah kompromi dengan penjual atau rekanan ataupun penyedia bahan makanan. Kemudian bijaksana dan jujur. Ya tadi jujur, kalau memang tidak sesuai disampaikan tidak sesuai. Ya, kemudian ramah kepada penjual ataupun rekanan. Kenapa mempunyai sifat ini? Misalnya, bahan makanan ini tidak sesuai, ya. Kemudian kita menolaknya, ya. Tentu kita harus menolak dengan cara yang baik, ya. Bukan kita pasang muka yang jaim misalnya, ya. Jadi kita tetap dengan penjual itu kita komunikasikan dengan baik, ya. Oke. Kemudian taat dan tepat janji yang diberikan oleh penjual dan rekanan. Ya, misalnya tadi ditolak, bahan makanan tidak sesuai kan? Kita tolak. Kita tulis berita acara harus diganti misalnya. Serta datang bahan makanan yang diganti, misalnya kita tidak mau terima lagi. Itu tidak taat atau tidak menepati janji. Jadi rekanan ini sudah berusaha mengganti bahan makanan yang tadi kita tolak, kemudian kita tolak lagi, ya. Jadi tidak seperti itu. Oke. Penerimaan bahan makanan dengan sistem pembelian langsung. Tadi kan pembelian itu ada sistem secara langsung, ada pelelangan dengan musyawarah dan sebagainya tadi ya. Jika institusi tersebut, rumah sakit atau hotel tersebut menggunakan sistem pembelian langsung ke pasar, istilahnya mereka sendiri yang membeli dari pihak itu sendiri, maka penerimaannya itu dilakukan oleh mereka sendiri. Jadi diterima sendiri. Tetapi jika pembelian bahan makanan itu dengan sistem tender atau pelelangan, ya. Jadi tenaga penerima itu bukan dilakukan mereka sendiri, tetapi ada panitianya yang ditunjuk oleh institusi. Kemudian ini kan institusi besar, ya. Penyelenggaraan makanan itu kan lebih dari 50 orang, ya. Jadi tentu bahan makanan yang kita terima itu dalam jumlah banyak. Makanya kita harus tahu bagaimana syarat ruang penerimaan. Ya. Yang pertama, mudah dicapai atau dapat dicapai oleh kendaraan pengantar bahan makanan. Makanya sering kita lihat di instalasi gizi ataupun hotel pasti ada akses mobil langsung di depan pintunya, ya. Oke. Itu memudahkan untuk mengantar bahan makanan. Kan tidak mungkin beras misalnya ada 10 karung, kemudian dari depan diangkut, kan tidak mungkin, ya. Makanya ruangannya harus bisa dicapai atau dijangkau oleh kendaraan. Kemudian dekat dengan ruang penyimpanan, ya. Jadi bahan makanan itu kan ada yang diterima itu langsung diantar ke ruang produksi, ada juga yang di penyimpanan, ya. Kalau kayak bahan kering, telur dan sebagainya itu kan dia ke ruang penyimpanan dulu. Oke.
Kemudian ruangannya cukup luas untuk memeriksa bahan makanan dan dilengkapi dengan beberapa alat. Timbangan, ya, untuk menimang bahan makanan yang datang tadi. Kemudian alat pengangkut, ya, itu ada rodanya itu ya. Kemudian atau troli. Kemudian ada meja kerja dan beberapa peralatan untuk menempatkan bahan makanan yang diterima. Oke, bisa? Oke. Prasyarat atau syarat yang terakhir, permukaan mudah dibersihkan, tetapi tidak licin. Kenapa mudah dibersihkan? Karena biasanya yang datang itu apa misalnya? Yang bikin kotor lantai? Ikan, daging, ya berceceran darah, ya. Bau ikan, air ikan itu kan bau amis, ya kan? Sehingga kita lantainya itu harus dibuat mudah dibersihkan. Oke. Masih kaitan dengan sistem penyelenggaraan. Setelah bahan makanan diterima, ya kan tadi sistem penerimaan. Ya kan? Setelah diterima, kemudian tadi saya sampaikan ada bahan makanan yang langsung di ruang produksi, ada juga di penyimpanan. Oke, jadi kita lanjut di kegiatan penyimpanan dan penyaluran bahan makanan. Oke. Apa definisinya? Ya kalau penyimpanan ya tata cara menata, menyimpan, memelihara jumlah kualitas dalam keadaan bahan makanan kering dan segar ataupun basah di gudang bahan makanan. Ya, tujuannya tersedianya bahan makanan yang siap digunakan. Ya, oke. Sama dengan ruang penerimaan tadi ada syaratnya. Di sini juga harus memiliki syarat ya untuk penyimpanan. Yang pertama pasti harus adanya ruangan. Ya, harus ada ruang penyimpanan baik bahan makanan kering maupun segar. Kalau ruang penyimpanan kering itu biasanya disebut apa? Gudang. Ya. Kalau penyimpanan segar disimpan di mana? Di kulkas. Ya. Oke. Kemudian tersedianya fasilitasnya. Ya kayak di gudang. Di gudang itu ada fasilitasnya, ada raknya. Ya. Kemudian tersedianya kartu stok. Ya, kan bahan makanan ini banyak di gudang. Untuk melihat bahan makanan ini cukup atau tidak dalam jangka waktu tertentu, petugas gudang harus memiliki kartu stok. Di kartu stok itu kalau bahan makanan keluar dicek, ya, sehingga tahu oh bahan makanan berbagai macam jenis ini misalnya sirup, oh stoknya masih berapa botol, sehingga petugas gudang tahu kapan di saat mau pesan lagi. Ya. Oke. Jadi ada beberapa faktor yang diperhatikan dalam penyimpanan. Ya, penyimpanan bahan makanan. Yang pertama harus tahu ya keadaan ruang penyimpanan ya. Yang pertama harus cukup luas. Jadi bukan berdempet-dempetan di dalam satu ruangan. Ya. Ruangnya harus luas, mempunyai ruang-ruang antara ruang penyimpanan kering dan basah. Ya, jadi kalau di rumah sakit atau hotel itu terpisah, tidak dicampur adukan antara kering dengan basah. Ya, kemudian letaknya harus dekat dengan ruang penerimaan dan ruang produksi. Ya kan, ruang penerimaan tadi di saat barang diterima dekat untuk disimpan, kemudian setelah disimpan nanti akan ada disalurkan untuk diproduksi atau diproses pengolahan. Ya, kemudian harus bersih, penyusunan peralatan juga harus sistematik. Ya, jadi diatur tepung-tepungan, bumbu, ya, sehingga teratur rapi. Ya, kalau kayak kalian di supermarket itu kan teratur toh, tempat sabun sendiri, ya kan, bahan makanan sendiri. Tepung-tepungan sendiri, snack-snack sendiri, demikian juga di gudang, sehingga memudahkan untuk mencari atau pada saat kita petugas mengeluarkan bahan makanan tersebut. Ya,
Kemudian harus bersih, ya. Kemudian harus dilengkapi dengan peralatan, ya, sama dengan tadi. Penimbangan, untuk proses penimbangannya, kemudian cukup ruang untuk mensortir. Kemudian cukup ventilasi sirkulasi udara bebas dari binatang pengerat, ya. Makanya tidak boleh terlalu berdempet-dempetan tadi, ya. Kemudian harus ada ventilasi di gudang tersebut, ya, supaya kalau sirkulasi udara lancar. Kalau tidak ada sirkulasi udara, ruangan menjadi lembab, ya. Oke. Kemudian suhu ruangan juga antara 19 sampai 20 derajat Celcius, ya. Kalau di gudang itu harus ada, di gudang penyimpanan itu harus ada pengatur suhu, yaitu sudah standar dari penyelenggaraan makanan, ya. Ada pengatur suhu, ya. Jadi kalau suhu ruang itu 19 sampai 20 derajat Celcius, penyimpanan bahan makanan segar itu 0 sampai 10 derajat Celcius, ya. Kalau freezer beda lagi, di bawah 0 derajat Celcius. Oke, kemudian hindari ruangan gelap dan lembab. Makanya tadi harus cukup penerangan dan ventilasi, ya. Oke. Kemudian pengaturan bahan makanan, ya. Jadi harus dipisah bahan makanan kering dengan basah. Kemudian memperhatikan rotasi bahan makanan. Bagaimana rotasi bahan makanan? Jadi menggunakan atau menerapkan metode FIFO. Apa itu FIFO? First in, first out. Jadi bahan makanan yang duluan masuk atau duluan diterima itu berarti duluan juga dikeluarkan atau digunakan, ya. Oke. Jadi bahan makanan yang duluan diterima berarti letaknya di depan. Kemudian kalau bahan makanan lagi yang masuk selanjutnya di belakang sehingga memudahkan petugas mengambil, ya. Oke. Ruang penyimpanan bahan makanan kering, ya. Oke, tadi saya tanyakan nama penyimpanan bahan makanan kering apa? Gudang, ya. Harus memperhatikan selain FIFO. Kalau bahan makanan basah tadi cuma FIFO, ya. Kalau bahan makanan kering selain FIFO juga FEVO. Apa itu FEVO? Ya. Jadi bahan makanan yang expiringnya duluan itu digunakan terlebih dahulu, ya. Oke. Nih, penyimpanan bahan makanan segar, syaratnya suhu penyimpanan harus sesuai. Jadi kalau bahan makanan yang disimpan di freezer, suhunya harus di bawah 0 derajat. Ya, kalau di chiller, ya tadi nanti ada tabel yang jadi patokan, ya. Kemudian suhu juga harus selalu dicek, ya. Setidaknya 2 kali sehari dan pembersihannya dilakukan setiap hari. Kemudian semua bahan makanan disimpan itu harus dibersihkan. Jadi kalau misalnya bayam, ya bayam itu biasa kan ada akarnya, ya. Akarnya dikeluarkan dulu. Atau misalnya daun bawang, ya, misalnya diterima dengan akarnya dibersihkan dulu, ya, kemudian disimpan. Dibungkus dengan aluminium foil itu supaya lebih awet, supaya tidak mudah layu kalau untuk sayuran, ya. Kan ada sayuran itu diterima 2 hari sekali, ada yang setiap hari, ya. Kalau setiap hari itu biasanya langsung dibawa ke ruang produksi atau pengolahan, ya. Kemudian memisahkan bahan makanan yang berbau keras dan yang tidak berbau. Contoh bahan makanan yang berbau keras ini apa? Ikan. Kalau bahan makanan yang bukan yang freezer, yang di freezer, bawang, durian, gitu? Jadi harus dipisahkan dengan bahan makanan yang tidak berbau tajam, berbau keras atau berbau menyengat, ya istilah lainnya. Oke, ini tadi bedanya penyimpanan yang chiller dengan freezer, ya. Yang chiller itu antara 0 sampai 5 derajat, kemudian freezer di bawah 0 derajat, ya. Oke. Kemudian ini
jadi patron, ya. Suhu dan lama penyimpanan, ya kita lihat. Daging, ikan, udang dan hasil olahannya. Dia di suhu ini suhu minus 5 sampai 0 derajat Celcius itu dia di bawah 3 hari. Selanjutnya begitu. Kalau semakin rendah suhunya, bisa semakin lama digunakan atau kita simpan, ya. Lihat, yang di bawah minus 10 derajat itu bisa lebih dari 1 minggu disimpan. Telur, buah dan hasil olahannya demikian seterusnya, ya. Tapi kalau tepung dan biji-bijian, dia di suhu apa kalau seperti ini? Suhu ruang, ya. Jadi kalau di suhu ruang itu berarti disimpan di gudang basah atau gudang kering? Gudang kering, ya. Harus jadi memperhatikan tadi penyimpanan bahan makanan kering, ya. Oke. Kita lanjut di penyaluran bahan makanan. Apa itu penyaluran bahan makanan? Ya. Oke, jadi penyaluran bahan makanan itu pendistribusian bahan makanan dari ruang penyimpanan ke ruang persiapan dan pengolahan, ya. Jadi bahan yang disimpan kemarin yang diterima, ya, kan tadi yang lainnya disimpan di ruang penyimpanan, yang lainnya ke ruang produksi. Nah, yang di ruang penyimpanan itu jika hari berikutnya akan digunakan, maka itu akan disalurkan oleh petugas gudang, ya. Tujuannya tersedia bahan makanan siap pakai dengan jumlah dan kualitas yang sesuai, ya. Jadi ini rangkaian kegiatan sistem penyelenggaraan makanan. Ya, yang pertama apa tadi yang kita bahas lalu, menyusun menu. Ya, setelah itu menentukan kebutuhan dulu, ya kan? Selanjutnya menentukan harganya atau biayanya. Setelah kita susun biaya dan jumlahnya, kita pesan, kemudian dibeli. Setelah proses pembelian tadi sistem apa? Penerimaan. Kemudian selanjutnya sistem penyimpanan. Nah, oke, selanjutnya di sistem penyaluran. Oke. Cukup untuk pertemuan untuk materi ini. Ada pertanyaan? Silakan. Apa yang terjadi jika bahan makanan disimpan tidak sesuai dengan suhunya? Oke. Tadi kan kita sudah bercerita tentang penyimpanan bahan makanan harus sesuai suhu, ya kan? Sekarang apa efeknya atau akibatnya jika tidak sesuai suhunya? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Jadi efeknya itu akan mikroorganisme, dia bisa merusak kualitas bahan makanan. Iya, oke. Tepat sekali. Oke. Sudah jelas? Ya. Oke, baik. Oke, karena kalian sudah jelas, nanti akan ada tugas, ya. Tugas nanti saya akan share di Adlink, ya. Oke. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu pertemuan berikutnya tentang produksi makanan, ya. Jadi persiapan dan pengolahan bahan makanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.